Bapak dari pulang dari rumah sakit itu kan bener-bener bapak nggak bisa ngapa-ngapa ya Mas ya. Kayak bayi itu harus disipin, harus diganti pempas, nggak bisa apa-apa. Cuma apa Mas, tulang dan kulit. Udah. Saya tuh apa, dalam hati saya ya, apa bapak ini bisa hidup lagi gitu loh Mas. Seorang manusia akan merasakan sebuah iba atau perasaan sedih ketika mendapati sebuah kesusahan atau masalah. Hal itu timbul alami dari sifat naluri manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kondisi demikian dialami oleh salah seorang pasangan keluarga Ahmad Sidi yang tinggal di daerah Kauman, Solo. Mereka tinggal di rumah kontrakan atau kos yang berukuran 4x3 bersama istri dan keempat anaknya. Memang cukup kecil untuk keluarga besar ini. Kondisi keterbatasan ekonomilah yang membuat mereka harus tinggal di daerah tersebut. Assalamualaikum, nama saya Kusnul Hidayati. Saya tinggal di Kauman, RT 03 RW 5. Saya ini mempunyai usaha camilan ya, dengan brand Snack Iin. Istri Ahmad Sidi, Kusnul, memiliki usaha sampingan berdagang camilan makanan dengan brand Snack Iin. Usaha ini sudah berjalan selama 3 tahun. Selain usaha makanan, Kusnul juga memiliki usaha di bidang jasa, yaitu sebagai penjahit. Ia biasanya menerima pesanan jahitan dari tetangga, mulai dari baju wanita, seragam sekolah, dan seragam ibu PKK. Tetapi usaha jahitannya saat ini lesu. Apalagi di saat pandemi COVID-19 melanda. Ia mengeluh omsetnya menurun, terutama untuk baju seragam sekolah. Sekarang ini kalau seragam sekolah gitu kan sudah dibeli jadi. Jadi sekarang omset saya itu kan menurun, tidak seperti kemarin. Apalagi corona ini kan semua di rumah ya, tidak sekolah. Jadi nggak ada seragam yang untuk dijahitkan ke tempat saya. Terus saya kan berpikir gimana ini caranya untuk menyambung kehidupan saya gitu. Kemarin tuh saya coba-coba ya, gimana nih kalau saya jual keripik pangsit gitu. Kemudian kan saya coba dari sedikit dulu, dari sekilo dulu. Saya buat keripik pangsit dengan berbagai varian rasa. Di antaranya kan varian pedas, ayam bawang, barbeque, dan ori itu nggak pakai bumbu ya. Pagi itu, Kusnul berjualan keripik bayam dan pangsit pasar Kaleman di komplek Kampung Batik Kauman. Ia bersama rekan ibu-ibu satu komunitasnya menggelar dagangan. Aneka jajanan tradisional juga lengkap disajikan. Di saat berjualan, Kusnul selalu dibantu salah seorang anak perempuannya. Ada itu pasar Kleman Sabtu pagi yang dibuat yang menjajakan di situ UMKM Kauman semua, dengan tujuan untuk memajukan penghasilan dan memajukan kuliner, meningkatkan kulinernya di Kauman ini. Lumayan ya, di situ juga dapat memberikan masukan juga pada saya. Kusnul mempunyai 4 anak. 3 diantaranya masih duduk di bangku sekolah dan 1-nya masih balita. Saya itu mempunyai 4 anak. 4 anak itu yang 3 itu sudah sekolah semua, yang 1 itu belum sekolah. Yang anak saya itu kan sekolahnya di swasta semua ya, di swasta semua.
yang kalau di swasta kan otomatis kan pengeluarannya lebih banyak ya daripada yang di negeri begitu. Sudah setahun ini Kusnul menjadi tulang punggung keluarga. Dikarenakan suaminya masih belum bisa bekerja di luar dengan maksimal. Kondisi ini bermula ketika suaminya Ahmad Sidi mendapatkan ujian berat dari Sang Ilahi, yaitu mengalami kecelakaan tunggal jatuh dari sepeda motornya. Akibatnya ia mengalami kaki patah, tulang rahangnya hancur, dan lambungnya mengalami kebocoran. Ya perasaan waktu itu dikabari tepatnya bapak di rumah sakit itu ya shock juga ya, karena ya diberitahu kondisinya seperti itu gitu. Ya dalam pikiran saya ya gimana lagi ya, semua ini kan udah takdir Allah, ya harus saya jalani gitu, meskipun berat tapi Allah itu nanti akan memberi keringanan pada saya gitu. Waktu itu datang ujian terberat bagi Kusnul. Pasalnya mau tidak mau, ia harus menggantikan peran suaminya sebagai tulang punggung keluarganya. Setiap usaha apapun ia jalani agar dapur tetap ngebul. Kita menyadari bahwasanya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu pula yang dialami ketika kondisi ekonominya sulit saat suaminya mengalami musibah. Ia menggantungkan pertolongan dari kerabat dan para keluarganya, termasuk ibu dan ayahnya. Meski tidak semata-mata minta belas kasihan begitu saja. Ya kesulitannya itu ya Mas ya, waktu juga, soalnya kan anak 3 ngantar semua gitu, apalagi juga kesulitan keuangan ya Mas ya. Saya juga masih punya tunggakan di sekolah gitu loh Mas, yang anak-anak saya yang di swasta masih punya ada tunggakan sekolah gitu. Yang paling berat nih ya ini Mas, rumah ini kan sebulannya ini saya kan 500.000 belum lagi buat ongkos anak-anak, istilahnya uang saku, terus kehidupan sehari-hari begitu Mas. Ya kadang anak saya tuh sampai juga nggak saya kasih ongkos gitu Mas, uang saku lah istilahnya, uang jajan gitu nggak saya kasih Mas, soalnya ya memang saya ini nggak punya gitu. Soalnya kan berat juga Mas, ini kan sebulannya 500.000 belum SPP-nya anak-anak, belum lagi ya ini buat makan sehari-hari, ini kan berat juga Mas gitu. Wajar saja, sebagai perempuan yang lemah, Kusnul sangat berat menghadapi ujian saat itu. Uang pendidikan anak-anaknya pun masih menunggak, belum lagi ditambah biaya kontrakan rumahnya sebesar 500.000 setiap bulannya. Pernah juga saya nggak laku gitu, pernah juga ya. Kemarin kan sempat juga nggak ada uang gitu loh Mas buat bayar sekolah gitu, tapi ya gimana lagi gitu Mas, tapi ya saya tetap berusaha untuk mencicil gitu loh Mas, sedikit-sedikit minta keringanan lah ke sekolah gitu. Alhamdulillah sekolah juga memberi dispensasi lah pada saya gitu. Biarpun kondisi demikian, Kusnul tetap semangat ketika menghadapi ujian hidup ini. Semangat untuk membesarkan anak-anaknya dengan memberikan kasih sayang, memberi pendidikan yang layak, dan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari itu sudah lebih dari cukup. Kalau saya ya Mas ya, yang membuat saya tuh semangat itu ya Mas ya, saya tuh harus survive ya untuk anak-anak ya Mas ya, soalnya anak-anak itu ya aset saya lah ya, aset saya gitu. Jadinya maksudnya aset itu kan masa depan saya ya, anak-anak itu ya harus lebih dari saya gitu loh Mas, biar kehidupannya lebih baik dari saya gitu.
sering ya anak saya yang besar itu sedih gitu, kasihan sama saya gitu. Bu, mbok istirahat. Nanti nek sakit piye gitu. Tapi itu jadi obat saya ya. Tapi anak-anak itu juga mendukung saya kalau misalkan saya jualan itu ya, bantu ngangkat-ngangkati ke sana gitu. Kadang kalau saya pas lagi repot, misalkan ada pesanan yang mau diantar gitu, itu yang antar anak-anak juga gitu. Terus kalau nitip-nitip di wedangan-wedangan itu yang ngantar juga anak, yang nanti sore misalkan ngambil itu juga anak gitu. Setahun telah berlalu. Kondisi suaminya Ahmad Sidi kian membaik. Berbagai aktivitas ringan telah ia kerjakan untuk membantu istrinya yang terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarganya. Cobaan yang paling berat ya ini Mas, ketika bapak sakit ini saya mengalami yang begitu luar biasa aja. Saya juga harus itu mengurus anak, mengurus suami saya gitu. Pas bapak pulang dari rumah sakit itu kan benar-benar bapak nggak bisa ngapa-ngapa ya Mas ya. Kayak bayi itu harus disipin, harus diganti pempes, nggak bisa apa-apa. Cuma apa Mas, tulang dan kulit. Udah. Saya tuh apa, dalam hati saya ya, apa bapak ini bisa hidup lagi gitu loh Mas. Pas di rumah sakit juga kondisinya sudah, aduh Mas, sudah ngeri sekali Mas, sudah hanya tulang dan matanya aja yang udah gerak-gerak gitu loh Mas. Jadi saya alhamdulillah bapak bisa sehat kembali gitu. Harapan pun terpancar pada diri Kusnul dan Ahmad Sidi saat melihat keempat anak-anaknya. Mereka harus ikut merasakan keadaan susah yang dialami oleh kedua orang tuanya. Harapannya ya Mas ya, bapak sembuh lagi, bisa aktivitas lagi gitu. Ya dia juga bisa apa, lebih bersyukur sama Allah, diberi kesempatan lagi bisa apa, menjalani kehidupan ini gitu Mas. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti tak akan lepas dari berbagai macam ujian atau musibah. Dalam hidup, musibah bisa datang dan menimpa manusia kapanpun dan dimanapun dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa ditolak. Ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia tak lain tentunya untuk kebaikan daripada mereka sendiri. Di antaranya sebagai penghapus dosa, mengajak manusia untuk senantiasa sabar, serta semakin tunduk dan takarubnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, bersama Berbagi Sesama, kali ini kita berada di daerah Kauman. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman Bapak Ahmad Sidi, seperti apa kondisi keluarganya, dan kita akan berbincang-bincang beramah tamah, dan kita akan berbagi cerita tentang sisi kehidupan keluarga Bapak Ahmad Sidi. Mari. Assalamualaikum. Baik pemirsa, bersama Berbagi Sesama, alhamdulillah kali ini kita berada di kediaman Bapak Ahmad Sidi, dan di hadapan saya sudah ada beliau, Bapak Ahmad Sidi, dan beserta istrinya Ibu Husnul. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka ini sisi kehidupan di dalam keluarga mereka. Assalamualaikum Bapak Ahmad Sidi, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ahmad apa Bapak Sidi nih saya manggil? Siti. Bapak Sidi ya. Siti ya. Bapak Sidi, kalau boleh
berbagi dengan kami. Bapak Sidi ini tinggal di sini bersama siapa? Sama istri, anaknya. Sama anak. Ya. Putra jenengan ada berapa? Ada 4. Ya. Ada 4. Ya. Sudah menginjak masa pendidikan atau masih? Pendidikan udah. Alhamdulillah sudah sekolah semua ya, 4-4-nya ya. Ya. 2 putri atau? 2 putri, Ya. 2 laki-laki. 2 laki-laki, komplit Ya. berarti ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ahmad Sidi kesibukan sehari-hari apa Pak? Kalau waktu ini cuman di rumah. Di rumah. Ya, di rumah. Ya. Cuman nanti suruh bantu apa ya. Cuman ringan-ringan aja ya. Iya, Ya, iya. di waktu ini. Saya dengar Bapak sempat dititipi ujian. Iya, alhamdulillah. Itu apa Pak kalau boleh berbagi dengan kami? Itu waktu setahun kemarin ya, Ya. hampir setahun. Ya. Itu jatuh dari sepeda motor ya. Ya, itu patah tulang, Ya. rahang patah. Itu lokasinya di mana Bapak? Itu lokasi di Notoarjo, Semanggi ya. Ya. Kapan kejadiannya? Itu Desember, awal Desember ya. Desember. Iya. Ya. Iya. Lantas Bapak pengobatan alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah. Saat ini sudah bisa beraktivitas kembali. Untuk hari ini ya aktivitas memang sedikit-sedikit aja. Ya. Untuk berjalan Ya. sedikit, Ya. belum bisa lancar. Soalnya kan belum, kaki masih sebentar. Ya, masih terapi, butuh Iya. terapi dan Iya. sebagainya ya Pak. Tapi itu jenengan tetap semangat ya Pak Sidi, Alhamdulillah, semangat. alhamdulillah. Tahap-tahap pemulihannya, Iya. tetap berusaha beraktivitas seperti Iya. sedia kala. Iya. Kalau Ibu, kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari apa Ibu? Ya, kesibukan sehari-hari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Kalau di rumah ya terima jahitan, jahitan. sama itu jual makanan-makanan kering, makanan ringan gitu. Itu usaha jahitan itu sudah lama Ibu? Sudah lama dari anak saya kecil. Ya. Jenengan usahanya di mana itu? Di sini, Di di sini rumah. juga, ya? Nggih. Masya Allah, barokah ya Bu ya. Amin, amin. Nggih. Ibu Husnul, Iya. kalau boleh berbagi dengan kami pemirsa bersama, ketika Bapak kondisinya waktu sakit, kan jenengan juga menggantikan peran Bapak, ya mungkin mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Nah, mungkin yang memotivasi jenengan ini biar tetap semangat, tetap kuat ini apa? Juga di samping itu kan juga jenengan merawat Bapak juga. Yang memotivasi saya untuk itu ya anak-anak ya Mas ya. Anak-anak kan bergantungnya sama orang tua ya. Ya. Kalau orang tuanya misalkan saya lemah gitu, nanti kan kasihan juga sama anak-anak. Ya. Anak-anak kan masih butuh pengayuman, butuh pendidikan juga gitu. Kalau nanti saya menyerahkan gimana, kasihan anak-anak gitu. Iya. Nah, lalu Ibu ketika Ibu Husnul mendapat kabar bahwasanya Bapak waktu itu kecelakaan, apa yang Ibu rasakan ketika itu? Iya, kaget juga ya Mas ya. Soalnya kan berangkat sehat, pulang sakit gitu kan. Shock juga ya Mas. Udah ada di rumah sakit juga, dikabarin kalau kakinya patah, rahangnya juga patah gitu kan. Sebagai istri kan juga gimana Mas, suami kan sakit ya, jadi juga merasa sedih juga, bingung juga gitu kan. Tapi jenengan tidak berkecil hati ketika itu ya? Enggak Tetap, Mas, enggak. Tetap Biasa. besar hati bahwa Iya. saya optimis Bapak bisa sembuh, terus jenengan juga optimis dengan doa dan ikhtiarnya jenengan ya. Juga semangatnya Bapak ini juga Masya Allah ya. Berusaha semakin baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Lalu Ibu Husnul ketika Bapak waktu sakit, Ibu kan juga di samping ngurus anak juga memperhatikan Bapak, terus juga kerja juga. Bagaimana membagi waktunya itu Ibu? Kalau membagi waktu tuh kan anakku yang besar kan sudah SMP ya, kelas 3 Mas. Otomatis anak kan udah bisa diarahkan. Umpamanya pekerjaan rumah misalkan, anak-anak kan bisa nyuci sendiri juga, sudah bisa. Yang paling besar?
kelas 3 SMP, perempuan. Perempuan, ya. Iya, udah kan bisa menjaga adiknya juga kalau saya jualan atau saya ke mana ada urusan, ngobras, jahit, itik gitu kan. Bisa jaga adiknya gitu Mas. Ya, Juga ibu juga usahanya di rumah ya. Iya. Jadi bisa memantau bapak juga. Iya, perkembangan benar. kalau Iya. penyembuhannya bapak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak yang meringankan. Iya, ibu anak-anak meringankan. ketika Iya. bapak masih sakit gitu ya. Iya. Alhamdulillah, ini berkat didikan orang tua yang soleh-solehan ya Pak ya. Anak-anaknya masih Insyaallah. ringan membantu Ya. orang tuanya. Bapak Sidi dan Ibu Husnul, ini alhamdulillah ada rezeki sedikit kenang-kenangan dari TV 10. Tanda terima kasih kami, kita silaturahmi di kediaman jenengan. Mungkin kami merepotkan jenengan kehadiran kami, mengganggu. Ada rezeki juga dari Allah melalui TV 10, mudah-mudahan semakin meringankan di dalam kebutuhan rumah tangga jenengan. Alhamdulillah ini saya terima Mas bantuannya. Saya ucapkan terima kasih buat TV 10. Semoga TV 10 ini semakin menjadi inspirasi bagi masyarakat gitu. Semakin menjadi jadi siar dakwah nggih bagi masyarakat gitu. Baik pemirsa bersama berbagi sama, alhamdulillah kita telah berbincang-bincang dengan keluarga Bapak Ahmad Sidi dan beserta Ibu Husnul. Semoga pertemuan silaturahmi kali ini semoga diridhoi oleh Allah, Amin. insya Allah bermanfaat dan mendapatkan keberkahan, ya. Dan insya Allah kita bisa mengambil banyak hikmah pelajaran di balik sisi kehidupan keluarga beliau. Dan terima kasih Bapak Ahmad Sidi atas waktunya dan Ibu Husnul. Kami dari TV 10 mohon pamit. Insya Allah lain waktu kami boleh silaturahmi ke sini lagi. Boleh sekali Mas. Terima kasih kami mohon. Oke, amin insya Allah sewaktu-waktu. Mohon doanya semoga panjang umur dan TV 10 semakin berkah, semakin maju. Terima kasih banyak, kami mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Salah satu kunci kesuksesan di dalam rumah tangga yaitu rumah tangga yang dibangun oleh suami dan istri yang saling melengkapi, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Ahmad Sidi di dalam keluarganya, yang mana Bapak Ahmad Sidi ketika dititipi sakit dalam kondisi lemah, seorang istri yang penuh cinta kepada suaminya selalu setia mendampingi, merawat suami yang dalam kondisi lemah, dan tentunya menggantikan peran Bapak Ahmad Sidi mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Dan tentunya tahap-tahap pemulihan kesembuhan Bapak Ahmad Sidi didukung oleh doa istri dan putra-putrinya. Sekian episode kali ini bersama keluarga Bapak Ahmad Sidi. Saksikan bersama berbagi sesama episode selanjutnya hanya di TV 10.